Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dengan nomor NIM 2361013. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas UAS dari Pak Ahmad Mahfudi selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Studi Islam. Baik, soal yang pertama adalah apakah perbedaan penelitian agama dengan penelitian keagamaan dan contohnya. Nah, penelitian agama pada umumnya itu berfokus pada aspek-aspek akademis dan analisis terkait dengan agama sebagai fenomena sosial dan budaya. Pendekatan ini cenderung lebih ilmiah dan objektif, seringkali melibatkan analisis sejarah, doktrin, praktik keagamaan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Contohnya mengenai studi tentang sejarah dan perkembangan agama tertentu, analisis teologis terhadap ajaran-ajaran agama, atau penelitian tentang dampak sosial agama dan masyarakat. Kedua adalah penelitian keagamaan. Penelitian keagamaan lebih bersifat pengalaman pribadi, menitik beratkan pada keyakinan, pengalaman spiritual, dan praktik keagamaan individu atau kelompok. Pendekatan ini dapat melibatkan kuantitatif, wawancara, atau observasi langsung terhadap pengalaman keagamaan. Contohnya adalah studi tentang praktik ibadah tertentu, pengaruh keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, soal yang kedua adalah tentang dinamika Islam kontemporer. Dalam dinamika Islam kontemporer itu yang pertama ada post-tradisionalisme Islam, yakni gerakan lompatan tradisi yang merupakan upaya mengkontekstualisasikan tradisi Islam ke klasik ke ranah kondisi dan konteks kekinian, yakni dari yang jadul menuju atau menjadi sesuai dengan yang sekarang ini. Contohnya ialah pemikiran post-tradisional Islam adalah upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai agama dengan tuntunan zaman pada sekarang. Dua, ada Islam kultural, yaitu upaya pendekatan dakwah tidak melalui struktur legal formal, melainkan melalui proses-proses Islam secara kultural atau budaya, tanpa menghilangkan budaya lokal dan budaya tidak bertentangan dengan agama Islam, atau mencampur adukkan antara agama dan budaya tanpa meninggalkan ajaran agama Islam. Yang ketiga ada Islam struktural, yaitu Islam dalam pendekatannya atau dalam dakwahnya melalui struktur legal formal seperti halnya yang ada pada Indonesia ini, yakni partai-partai Islam seperti PKS dan lain-lainnya. Yang keempat ada postmodernisme Islam, adalah peralihan menuju identitas Islam yang sejati dan bertentangan dengan identitas Barat, di mana gerakan ini berupaya untuk kembali kepada nilai-nilai tradisional Muslim dan menolak modernisme. Contohnya ialah pendekatan kritis terhadap narasi keagamaan, penolakan terhadap narasi tunggal, dan penekanan pada pluralitas interpretasi dalam Islam. Yang kelima adalah neomodernisme Islam, yakni gerakan baru karena gerakan kultural intelektual untuk melakukan rekonstruksi internal umat Islam dengan merumuskan lagi warisan Islam secara utuh dan komprehensif, kontekstual dan universal. Contohnya adalah gerakan Islam yang mengadvokasi untuk kembalinya kepada nilai-nilai tradisional sebagai cara untuk memperkuat identitas Muslim di tengah modernitas. Baik, cukup sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.